Sementara Wan David sedang bab 299. Maaf, Nona Maya, Nona Maya. Sementara Wan David sedang bernegosiasi dengan sengit di Hotel Marriott, Morgan Bliss bergegas ke suite eksekutif tempat Maya Gunawan berada dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Kakak senior, mengapa kamu kembali? Maya Gunawan bangkit dari sofa dan menatapnya dengan curiga. Maya, saya datang ke sini dengan sengaja untuk meminta maaf kepada kamu. Morgan Bliss berkata dengan tulus, saya baru saja kembali ke perusahaan untuk mencari Aurora Bliss, dan saya secara khusus mengetahui tentang seluruh proses pemukulan Tuan David. Ini sepenuhnya kesalahan saya, presiden perusahaan, yang tidak mengurus bawahan perusahaan, jadi kecelakaan buruk semacam ini terjadi. Tuan David dipukuli dan citra publik kamu rusak. Sebagai presiden Bliss Group perusahaan, saya harus dengan tulus meminta maaf kepada kamu. Alasan mengapa Morgan Bliss begitu rendah hati tentu saja untuk mendapatkan citra yang baik di depan Maya Gunawan. Sungguh lelucon, aktris super seperti Maya Gunawan adalah kekasih impiannya, dan sekarang dia akhirnya bisa bergaul dengannya sebagai saudara lelaki dan perempuan. Morgan Bliss tentu tidak ingin situasi yang baik menjadi sia-sia. Terlebih lagi, memiliki hubungan yang baik dengan Maya Gunawan juga dapat membawa manfaat bagi situasi perusahaan secara keseluruhan, baik publik maupun swasta. Tentu saja, Morgan Bliss harus rendah hati, dan dengan hati-hati menjaga persahabatan dengan Maya Gunawan. Melihat sikap tulusnya, Maya Gunawan sedikit malu dan membujuk, kakak senior, kamu tidak perlu meminta maaf. Wan David, sebenarnya. Tuan David, yakinlah. Sebelum Maya Gunawan selesai berbicara, Morgan Bliss buru-buru menyatakan. Tuan David mengalami cedera serius. Sebagai atasan langsung pelaku, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan David. Selain membuat kompensasi untuk Tuan David, para pelaku juga akan dihukum berat. Dengan ekspresi jijik yang mendalam, dia dengan tegas berkata, adapun pelakunya, Kenzi, sebagai presiden, saya tidak akan pernah mentolerirnya, dan saya pasti akan memecatnya sendiri. Setelah mendengar ini, Maya Gunawan terkejut dan sedikit cemas. Kenzi mungkin adalah orang misterius yang dia ingat di dalam hatinya, jadi bagaimana dia bisa rela membiarkan Kenzi dipecat? Maya Gunawan buru-buru berkata, kakak senior, jangan mempermalukannya. Faktanya, ada yang salah dengan Wan David dalam konflik saat itu. Morgan Bliss berkata dengan bermartabat dan kagum. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bisakah kamu melepaskan sesuatu dengan mudah? Maya bahkan lebih cemas, saudaraku, lupakan saja, jika kamu masih memperlakukanku sebagai junior, jangan mempermalukannya. Kesalahpahaman ini sudah berakhir, kamu tidak perlu untuk melakukannya lagi. Ini bukan kekacauan besar. Setelah mendengar ini, Morgan Bliss tidak bisa mengerti. Dia melakukan ini semua untuk melindunginya, jadi mengapa dia memiliki perlawanan yang begitu besar? Maya Gunawan memperhatikan bahwa dia sedikit bersemangat, jadi dia harus bersabar dan membujuk. Sebenarnya, insiden ini tidak akan mempengaruhi kerjasama antara kamu dan saya. Saya telah mengirim Wan David ke perusahaan kamu untuk melanjutkan negosiasi kerjasama dengan Aurora Bliss. Saya yakin mereka akan segera menandatangani kontrak, dan saya akan menjadi bintang iklan citra perusahaan kamu. Mendengar ini, Morgan Bliss benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa setelah insiden keji seperti itu, Maya Gunawan masih mau bekerja sama dengan perusahaan, dan tampaknya dia menunjukkan kemauan yang kuat untuk bekerja sama dengan perusahaannya sendiri. Kamu harus tahu bahwa Maya Gunawan adalah bintang wanita super. Seorang tokoh masyarakat populer seperti dia tidak memiliki kekurangan mitra sama sekali. Mengapa dia memiliki titik lemah untuk perusahaannya? Hati Morgan Bliss tiba-tiba bergerak, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Nona Maya, apakah kamu melakukan ini karena saya? Ah! Maya Gunawan tertegun, tidak mengerti apa yang dia maksud dengan tiba-tiba mengatakan ini. Morgan Bliss secara bertahap tergerak, dan dia melangkah maju dan berkata, adik perempuan, aku ingin tahu, apakah karena kamu peduli dengan persahabatan kita, sehingga kamu menjaga perusahaanku? Maya Gunawan menebak bahwa dia salah berpikir, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, maaf, saya tidak punya komentar. Morgan Bliss melihat senyumnya yang seperti bunga, dan hatinya bergoyang, pasti begitu. Hanya karena persahabatan pribadi saya dengannya, dia sangat memperhatikan perusahaan Bliss Group. Apakah ini berarti bahwa saya sebenarnya sangat penting baginya? Adik perempuan, aku mengerti. Morgan Bliss secara bertahap tersenyum dan berkata, Maya, kamu sangat baik, kamu masih sama seperti sebelumnya, murni, cantik, dan penuh kasih sayang. Selalu dalam pikiranku,
gadis sekolah yang paling cantik, paling lucu, dan favoritku. Morgan Bliss mengatakan ini, hampir semuanya dapat dianggap sebagai pengakuan. Maya sedikit malu, jadi dia harus menghindari berbicara, dan berkata, kakak senior, jangan bicarakan ini untuk saat ini, aku akan menuangkan segelas bir untukmu. Dia tahu bahwa Morgan Bliss mulai semakin salah paham, jadi dia dengan cepat berhenti dan menghindar. Perusahaan Bliss Group, One David masih bekerja keras untuk mencapai kerjasama antara kedua belah pihak. Untuk menghilangkan keraguan pihak lain, One David mengeluarkan kontrak dan menyatakan ketulusannya, tolong lihat, saya telah menyiapkan kontrak pengesahan. Saya tulus dan datang untuk membahas kerjasama. Aurora Bliss melihat bahwa dia bahkan memiliki kontrak siap, jelas ingin mempromosikan kerjasama ini. Dalam hati saya, dia diam-diam bersemangat. Tuan David. Sikap Aurora Bliss menjadi lebih antusias dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, perusahaan kami sangat bersedia mempekerjakan Nona Maya untuk berbicara mewakili perusahaan kami, tetapi tentang biaya kontrak, dapatkah kamu menyesuaikan? 200 juta, perusahaan kami tak dapat membelinya. One David dengan cepat menjabat tangannya dan berkata, tidak, 200 juta yang saya katakan sebelumnya adalah murni lelucon dan tidak boleh dianggap serius. Hanya sesuai dengan harga kamu sebelumnya, 70 juta tidak apa-apa. Aurora Bliss sangat gembira setelah mendengar ini. Tak disangka, pihak lain begitu cerewet dan berinisiatif menurunkan tawaran tersebut. Dengan harga 70 juta, sangat worth it untuk mengundang bintang besar seperti Maya Gunawan. Pada saat ini, Kenzi tidak tahan dan berkata, bahkan tidak 70 juta. Ini adalah batas sumber daya keuangan perusahaan kami. Ini tak tertahankan. Kamu dapat pergi dan mencari tahu, banyak perusahaan besar terkenal ingin untuk meminta Nona Maya berbicara, dan harga minimumnya adalah 100 juta. Kenzi tidak mendengarkan sama sekali, bangkit untuk menemui tamu itu dan berkata, kalau begitu jangan membicarakannya. Itu kalimat yang sama. Dengan kata lain, nilai Nona Maya terlalu tinggi, dan kami tidak mampu membelinya. One David berkata dengan cemas, Tuan Kenzi, kamu harus berhati-hati. 70 juta sudah sangat rendah. Kenzi berkata dengan dingin, untukmu, apakah orang seperti ini perlu mengungkapkan hati nuraninya? Keluar. Dia mendorong One David keluar dari pintu dengan dorongan kedua tangannya. Hei, Tuan Kenzi, Tuan Kenzi. One David tetap di pintu dan menolak untuk pergi. Dia berkata dengan wajah pahit, ada yang ingin saya katakan, sesuatu untuk dikatakan. Bagaimana dengan harga tahun lalu, harganya, 50 juta. Kenzi ragu-ragu setelah mendengar ini, dan bertanya pada Aurora Bliss, bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa dipikirkan Aurora Bliss? Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat sambil tersenyum. Awalnya, dia telah melihat pria ini Kenzi dengan kejam mengusir One David keluar dari pintu, dan dia masih khawatir karena takut orang ini akan merusak situasi yang begitu baik. Namun kini, One David justru berinisiatif untuk menurunkan harga lagi dan lagi, yang sungguh mengejutkan. Aurora Bliss berpikir sambil tersenyum, saya tidak menyangka bisnis bisa dibahas seperti ini oleh Kenzi, fakta bahwa dia menawar harganya terlalu luar biasa. Dia sangat puas dengan penampilan Kenzi dan berkata dengan senyum seperti musim semi, asisten Kenzi, kamu dapat memutuskan harganya. Kenzi mengangguk, lalu memandang One David, 50 juta. One David takut dia akan melakukannya. Tawar-menawar, buru-buru berkata, 50 juta sudah menjadi garis bawah, tidak bisa kurang. Kenzi memikirkannya dan bertanya, mata uang euro. One David dengan cepat menjabat tangannya, itu bukan euro, itu adalah mata uang lokal. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan jijik. Mata uang lokal juga tidak berfungsi, itu hanya bisa mata uang Vietnam. Apa? One David benar-benar ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan Kenzi, jangan main-main denganku, 50 juta mata uang Vietnam hanya setara lebih dari 10.000 mata uang lokal. Bab 300. Menurut sistem, harus dipecat. Siapa yang mempermainkanmu, apakah kamu lucu? Itulah harganya, jika kamu tidak ingin membicarakannya, keluarlah. Kenzi tanpa basa-basi mendorongnya keluar dari pintu, dan One David didorong keluar bolak-balik lagi dan lagi, hampir jatuh jungkir balik. Mengetahui bahwa orang ini tidak dengan tulus ingin bekerja sama, One David tidak bisa lagi tinggal dan menanggung penghinaannya sendiri, dia penuh dengan rasa malu dan marah, melarikan diri. Apa yang kamu bicarakan, 50 juta dong Vietnam. Di suite eksekutif Hotel Marriott, setelah One David, yang bergegas kembali, menceritakan kisah itu,
Maya Gunawan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu, menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak dapat percaya. 50 juta dong Vietnam hanya setara dengan lebih dari 10.000 mata uang lokal. Siapapun dengan otak kecil dapat memahami bahwa pihak lain tidak ingin bekerja sama-sama sekali, tetapi hanya ingin mempermalukan Wan David, yang juga setara dengan mempermalukan Maya Gunawan. Ya, itu harga yang ditawarkan asisten kecil bernama Kenzi. Orang itu cukup arogan. Dia tidak menganggapku serius sama sekali, dan dia tidak memandang di matanya bintang besarmu. Wan David memegangi perutnya penuh amarah, mengeluh marah. Kenzi, bajingan ini, aku harus menginjaknya sampai mati. Morgan Bliss masih di sisi Maya Gunawan. Setelah mendengar keluhan Wan David, dia membanting tinjunya ke meja dengan marah, wajahnya pucat. Tanpa diduga, sampah Kenzi akan berani melakukan hal yang keterlaluan ini tidak lagi disebut pembongkaran, tapi penipuan sialan. Morgan Bliss tidak bisa duduk diam lagi, dan berkata dengan marah, Nona Maya, saya harus kembali ke perusahaan untuk melihat bahwa ada penjahat seperti itu di perusahaan, dan saya, presiden, yang harus disalahkan. Setelah saya kembali dan tangani, aku akan kembali padamu meminta maaf pada Tuan David. Setelah itu, Morgan Bliss menahan amarahnya dan bergegas pergi. Dia hanya ingin melakukan satu hal sekarang, kembali dan bersihkan bajingan Kenzi itu. Ketika Morgan Bliss keluar dari rumah, Wan David segera melobi Maya dengan marah. Nona Maya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu pasangan yang tidak tahu malu, karena pihak lain tidak tahu apa yang baik atau buruk, kita tidak perlu peduli. Kita bahkan tidak perlu berbicara tentang kerja sama dukungan seperti itu. Maya Gunawan telah tenang pada saat ini. Dia menyesap anggur merah perlahan, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dia tidak mendengar sepatah kata pun dari kata-kata Wan David. Dia merasa bahwa perilaku pria bernama Kenzi itu sangat aneh, kasar dan sombong, dan dia tahu bahwa harga 50 juta sudah merupakan tawaran yang sangat besar, tetapi dia harus menggunakan metode yang sangat menghina untuk mengusir Wan David dengan kejam. Tampaknya tidak ingin memanfaatkannya sama sekali. Seberapa mirip gayanya dengan bajingan bertopeng malam itu. Perampok bertopeng itu memiliki gaya kasar dan arogan seperti ini pada saat itu. Dia mengikat dirinya sendiri, dan tidak banyak bicara, tetapi dia tidak memanfaatkan dirinya sendiri, dan ketika dia akhirnya pergi, dia meninggalkan resep yang brilian untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Mata mereka berdua sangat mirip, dan gaya perilaku mereka sangat mirip. Maya Gunawan hampir dapat menyimpulkan bahwa Kenzi adalah orang yang misterius itu. Wan David. Maya Gunawan meletakkan gelas anggur merah dan berkata dengan cerah, siapkan kendaraan, saya ingin pergi ke perusahaan Bliss Group. Wan David sedikit terkejut dan bertanya, Nona Maya, apa yang akan kamu lakukan? Maya Gunawan bangkit dan berkata, saya ingin membahas kerja sama secara langsung. Wan David berkata dengan terkejut, Nona Maya, kamu harus berpikir dua kali. Saya adalah pelajaran, kamu tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Maya Gunawan berkata dengan dingin, jangan katakan lagi, bahkan jika itu adalah penghinaan untukku sendiri, aku akan pergi. Wan David sangat enggan dan mengatakan, Nona Maya, kamu adalah aktris lini pertama yang bernilai sangat tinggi, mengapa kamu harus bersaing dengan perusahaan kecil yang tidak melihat kamu di matanya? Maya Gunawan memandangnya dan berkata dengan serius, Wan David, alasan mengapa saya ingin secara pribadi ke sana, itu bukan karena perusahaan itu, tetapi karena Kenzi. Wan David sebenarnya samar-samar menebak apa yang dia pikirkan, tetapi dia masih terkejut dan tidak mengerti ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Tapi, dia berkata dengan enggan, resepsi di lantai bawah belum berakhir, begitu banyak VIP masih di sana, menunggumu untuk mengadakan konferensi pers. Rok panjang Maya Gunawan bergoyang ke ruang ganti dan berkata, batalkan konferensi pers, lalu siapkan kendaraan dan tunggu aku di bawah. Setelah mendengar ini, dan melihatnya berjalan ke ruang ganti, Wan David tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya, jadi dia marah untuk sementara waktu, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Perusahaan Bliss Group, karena Wan David diusir oleh Kenzi, Aurora Bliss duduk diam di sana, merajuk. Dia sekarang menyesal bahwa Kenzi seharusnya tidak menegosiasikan harga dengan Wan David. Awalnya, kedua belah pihak transaksi menegosiasikan harga, ketika harga rendah hingga titik tertentu, itu sudah cukup, bagaimanapun, orang harus makan. Tapi orang ini Kenzi terlalu keterlaluan. Orang-orang telah menurunkan harga menjadi 50 juta, tetapi dia bahkan datang meminta satuan harga dong Vietnam, bukankah ini memaksa mereka mati? Bagaimana bisnis bisa berbicara seperti ini, bukankah itu sama saja dengan penghinaan? Oke sekarang, nasi jadi bubur, tidak ada yang perlu dibicarakan. Melihat istrinya diam, Kenzi memperkirakan bahwa dia akan mati karena marah,
jadi dia mematikan puntung rokok dan berkata dengan ringan, tidak perlu risau. Jika sebuah perusahaan ingin melakukannya dengan baik, lebih baik melatih keterampilan internal dan mengelola dengan baik daripada mengharap dukungan selebriti manapun. Lebih baik tidak berbicara, tetapi Aurora Bliss merasa lebih tidak nyaman setelah dia mengatakan ini. Kenzi, apakah kamu memiliki masalah dengan otakmu? Wan David telah secara otomatis menurunkan harga, dan kamu masih memaksanya. Saya pikir kamu sengaja menghinanya, dan kamu tidak ingin membicarakan kerjasama sama sekali. Kenzi tertawa setelah mendengar ini, tetapi tidak berbicara dengannya. Wan David bukanlah hal yang baik, dia tidak memiliki perasaan yang baik, dia memang sengaja mempermalukannya. Adapun bintang wanita Maya Gunawan, dia bahkan lebih terdorong untuk datang ke perusahaan Bliss Group sebagai bintang iklan, karena dia merasa bahwa motif Maya Gunawan tidak murni. Aurora Bliss berkata dengan marah, Kenzi, aku sangat kecewa padamu. Aku menyesalinya sekarang, dan aku seharusnya tidak membiarkanmu menjadi asistenku. Kenzi memainkan asbak, tidak setuju di dalam hatinya. Jika bukan karena paksaan Aurora Bliss, dia sama sekali tidak ingin datang ke perusahaan untuk bekerja, apalagi menjadi asisten omong kosong. Pada saat ini, Morgan Bliss datang. Begitu dia memasuki pintu, dia menunjuk Kenzi dengan marah dan berkata, kamu pemborosan yang tidak berguna, pergi dan minta maaf kepada Wan David dan Nona Maya segera. Kenzi menatapnya dan berkata dengan dingin. Morgan Bliss, yang terbaik adalah menjauhlah, atau aku akan bersikap kasar padamu. Kamu berani mempermainkanku. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Morgan Bliss tidak peduli, limbah seperti Kenzi sama sekali. Segera, dia menyingsingkan lengan bajunya dengan keras ingin memberinya pelajaran. Hentikan untukku. Aurora Bliss bangkit dan menarik Morgan Bliss pergi. Morgan Bliss bahkan lebih kesal, dan memberi Aurora Bliss pelajaran, apakah kamu mencoba melindunginya? Aku bertanya padamu sekarang, sampah di sekitarmu ini merusak peluang kerjasama yang akhirnya aku menangkan. Menurut sistem perusahaan, bagaimana dia harus dihukum? Pipi Aurora Bliss memerah dan dia tidak bisa menjawab. Kenzi berkata dengan jijik, menurut sistem, aku harus dipecat. Dia bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan memperdebatkannya, aku akan berhenti dari pekerjaanku secara sukarela. Melihat bahwa dia pergi begitu saja tanpa peduli, Morgan Bliss terkejut, marah dan mengarahkan padanya. Kenzi, bajingan. Kamu mengacau, berpikir bahwa pemecatanmu akan baik-baik saja. Aku akan meminta istrimu untuk membayar kerugian ekonomi yang kamu sebabkan pada perusahaan. Ini, aku akan menghitung semuanya pada istrimu. Melihat bagaimana keadaannya sampai pada titik ini, Aurora Bliss hampir menangis karena marah. Kenzi terlalu mengecewakannya. Dia tidak hanya mengacaukan segalanya, tetapi dia juga memengaruhinya dan menyeretnya ke bawah. Dia menyesalinya sekarang. Faktanya, Morgan Bliss benar, Kenzi adalah pemborosan dan kegagalan, dia seharusnya tidak memiliki harapan untuknya pada saat itu, dia juga tidak boleh diizinkan bekerja di perusahaan, dan dia seharusnya tidak berada di sisinya. Tuan Bliss, Nona Aurora. Pada saat ini, sekretaris di meja depan tiba-tiba datang untuk melaporkan, bintang besar Maya Gunawan ada di sini, serta agen Wan David, dan ada banyak wartawan di luar, mengatakan bahwa mereka ingin membahas kerja sama dengan perusahaan kita. Aurora Bliss mendengarnya, terkejut dan dia berkata, tidak mungkin, semuanya sudah seperti ini, dan dia ingin berbicara tentang kerja sama. Aurora Bliss merasa aneh, jelas Kenzi mengusir Wan David begitu saja, dan bahkan sangat mempermalukannya. Bagaimana mungkin pihak lain masih datang untuk mencari kerja sama? Apakah ada tim bintang wanita yang seperti itu di dunia ini?